Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu panelis serta hadirin yang sempat hadir pada hari ini, mohon izin kami Endang Mulyani, inovator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan judul inovasi Lorong Jelita, layanan jemput bola identitas anak dari lorong ke lorong. Inovasi ini dilatar belakangi dengan masalah yang terjadi pada pelayanan kartu identitas anak, di mana keterbatasan anak yang mengalami rentang administrasi kependudukan, diantaranya adalah anak-anak yang berada di kawasan adat Kajan, anak yang berada di pesisir pantai, anak yang berada di panti asuhan, anak yang berada anak yang miskin, ya, yang di lingkungan miskin. Kemudian inovasi ini juga dilatar belakangi dengan kurangnya kerjasama mitra kerjasama, sehingga kepuasan pelayanan kartu identitas anak dirasakan sangat kurang. Kemudian belum ditemukannya metode layanan yang mudah untuk mendapatkan akses tersebut. Next. Melalui inovasi Lorong Jelita, Dinas Dukcapil melakukan sebuah terobosan dengan melakukan layanan jemput bola dari lorong ke lorong selain jemput bola secara mobile. Jadi pelayanan jemput bolanya secara mobile ke desa dan kecamatan, ke sekolah-sekolah. Namun ternyata ada beberapa anak yang mengalami rentang administrasi kependudukan itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kependudukan, sehingga dilakukan layanan dari lorong ke lorong dengan melibatkan forum anak. Kemudian yang kedua, ide inovatifnya adalah adanya kolaborasi dan kerjasama dengan mitra kerja dengan melibatkan beberapa mitra kerja, beberapa OPD, diantaranya adalah Lapes dan NU untuk pelayanan anak yang mengalami rentang administrasi, seperti yang anak-anak yang berada di kawasan adat Tanah Toa Kajang. Kemudian BKPRMI untuk pelayanan KIA di TPA, di masjid-masjid dan TK Al-Quran. Kemudian Kemenak berperang untuk pelayanan anak-anak yang berada di panti asuhan, anak-anak yang berada di pendidikan di bawah Kemenak. Kemudian pelibatan anak forum, dalam hal ini anak forum sebagai pelapor dan pelopor dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan, karena kami melihat bahwa dengan pelayanan melibatkan forum anak berarti ada ikatan emosional anak melayani anak. Dan kemudian inovasi ini melahirkan layanan digital melalui WA, link dan barcode yang kami sebar di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh anak, oleh masyarakat, sehingga mereka tidak perlu lagi ke Dinas Dukcapil. Next. Ya, secara signifikansi inovasi Lorong Jelita di tahun 2020 itu kami melakukan layanan jemput bola secara mobile dengan menggunakan mobile, anak dilayani KIA, direkam langsung cetak. Kemudian ternyata berjalannya waktu, anak-anak ada yang mengalami hambatan. Anak-anak yang berada di pesisir yang jauh dari, misalnya dari Liukan, dari Pulau Kahaya, ke anak-anak yang berada di pesisir pantai itu tidak bisa dijangkau dengan mobil. Sehingga kami melibatkan anak forum dengan bekerja sama, kemudian bekerja sama dengan Lapesdam, bekerja sama dengan PPDI untuk anak-anak yang berada di anak-anak yang disabilitas. Kemudian layanan di tahun 2021 kami kembangkan bahwa ternyata masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses ataupun Dinas Dukcapil untuk melakukan pelayanan secara langsung. Nah, lahirlah ide dan gagasan dari Forum Anak Pandri Talopi untuk melakukan link layanan. Secara barcode ini kami sebar ke sekolah-sekolah, ke layanan umum, ke tempat-tempat umum, ke tempat-tempat ramai, sehingga semua masyarakat dengan mudah mengakses dan pelayanan ini bisa dilakukan 24 jam. Kemudian ternyata di tahun 2022 lahirlah inovasi ini semakin berkembang, ternyata sekolah-sekolah menyambut baik. Jadi mulai dari pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA,
itu melakukan pelayanan secara mandiri. Jadi bukan lagi Dinas Dukcapil yang melakukan pelayanan, tetapi seluruh petugas, seluruh masyarakat, pelibatan guru, bahkan di kelas-kelas sudah ditempel masing-masing barcode yang telah kita siapkan. Jadi Dinas Dukcapil hanya berperang untuk melakukan sosialisasi. Next. Nah, dampak dari inovasi ini sangat terasa sekali, sangat berpengaruh, terbukti dengan naiknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kepemilikan kartu identitas anak. Begitupun capaian kepemilikan KIA di awal sebelum inovasi ini capaiannya hanya 0,89%, sementara target nasional adalah 18%. Nah, dari tahun ke tahun capaian ini naik. Di tahun 2022 kami mencapai target 64,80%, sementara target nasional hanya di angka 40%. Next. Secara eksternal ternyata alhamdulillah inovasi lorong jelita sangat memberikan kontribusi terhadap capaian dan prestasi pemerintah Kabupaten Bulukumba. Di antaranya yang paling menonjol adalah Anak Forum mendapatkan penghargaan sebagai pelopor dan pelapor kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Bulukumba. Kemudian alhamdulillah di tahun 2022 Bulukumba menerima 3 penghargaan sekaligus sebagai inovasi yang terbaik, kemudian dukungan pemerintah dan kepala dinas yang memberikan prestasi luar biasa. Next. Kontribusi inovasi lorong jelita terhadap pembangunan berkelanjutan itu sesuai dengan kriteria 16, di mana pelayanan kita adalah menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif, sehingga semua bisa merasakan pelayanan ini. Next. Replikasi inovasi lorong jelita setelah mendapatkan Ya, lanjut kalau masih ada sedikit. Inovasi lorong jelita mendapatkan respon yang baik, bahkan mendapatkan kunjungan dari beberapa daerah termasuk Kabupaten Pasar, Kalimantan Utara, Kabupaten Boneng, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, dan sekolah-sekolah telah menerapkan inovasi ini. Mulai dari TK Pembina, TK Dharma Wanita, kemudian SD, SD2, dan SD Wahda, SMP 1, SMP 2, SMA Negeri 1, telah melakukan pelayanan secara mandiri terhadap kepemilikan KIA. Baik, ya cukup Bu. Terima kasih Ibu Inovator, dipersilahkan untuk terima kembali kasih. ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan testimoni dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Disilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu para panelis, yang kami hormati kakak kami Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bantaeng, dan rekan-rekan para inovator yang sempat hadir pada hari ini. Baik, kami dari Kadis Dukcapil Kabupaten Bulukumba terkait dengan inovasi lorong jelita yang digagas oleh Ibu Endang Mulyani ini sangat membantu kinerja Dukcapil seperti Dukcapil Bulukumba, karena setiap Dukcapil se-Indonesia itu mendapatkan target kinerja dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil. Salah satunya itu capaian kartu identitas anak untuk anak usia 0 sampai 17 tahun kurang sehari. Di mana target nasional itu ada 40%. Dengan inovasi ini, wilayah Bulukumba yang sangat luas dengan penduduk yang cukup besar, dengan adanya inovasi ini bahwa dengan pelibatan mitra-mitra itu bisa maksimal kami dapatkan hingga target 40% target nasional kami bisa lampaui sampai 60%. Oleh karena itu inovasi lorong jelita ini akan kami laksanakan secara terus-menerus dan akan kami kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada di Kabupaten Bulukumba, dengan harapan semoga inovasi ini dapat memberikan dampak
untuk kinerja Dukcapil dan bisa direplikasi oleh Disdukcapil se-Indonesia. Demikian testimoni dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita lanjutkan dengan video 3 menit dari Inovasi Lorong Jelita. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba melalui inovasi Lorong Jelita memberikan layanan yang mudah diakses melalui link barcode di tempat umum yang memudahkan masyarakat mengakses layanan KIA secara mandiri. Peningkatan kolaborasi dan layanan jemput bola dari lorong ke lorong untuk memberikan layanan menyeluruh kepada semua anak yang rentan administrasi kependudukan, yaitu anak disabilitas, anak yang berada di kawasan adat Tanah Toa Kajang, anak yang berada di pesisir pantai, anak keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, dan anak yang karena jarak dan kondisi geografis mengalami hambatan untuk mendapatkan layanan KIA. Inovasi Lorong Jelita berhasil diterapkan karena adanya kolaborasi antara Dinas Dukcapil dengan Kemenak, Lakpesdam NU, BKPRMI, serta Forum Anak Pandrita Lopi. Dan sekarang sudah dikembangkan Sekolah Sadar Adminduk untuk meningkatkan layanan kepemilikan KIA di Kabupaten Bulukumba. Dengan hadirnya Lorong Jelita, capaian kepemilikan KIA di Bulukumba semakin meningkat, di mana tahun 2022 capaian menjadi 64,80% melampaui target nasional 40%. Kepuasan masyarakat terhadap layanan KIA di Bulukumba juga mengalami peningkatan. Berikut dampak dari inovasi Lorong Jelita. Dari kesuksesan inovasi Lorong Jelita, Dinas Dukcapil dari daerah lain telah melakukan kunjungan kerja dan mereplikasi Lorong Jelita. Serta beberapa mahasiswa melakukan penelitian terkait inovasi dalam pelayanan Adminduk. Kerjasama OPD lainnya dengan Dinas Dukcapil untuk mendukung beberapa target nasional, termasuk Bulukumba sebagai Kabupaten Peduli HAM, Kabupaten Layak Anak, serta percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Kemitraan dengan media online juga dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini bagian daripada upaya untuk menjemput, memudahkan masyarakat kita mendapatkan identitas. Baik dari panti asuhan, masyarakat rentan, masyarakat miskin. Tujuan daripada inovasi Lorong Jelita ini insya Allah akan tercapai. Mudah-mudahan inovasi ini bisa berkelanjutan, terus menjadi perhatian dari pemerintah itu sendiri dan mensupport dengan berbagai macam kebijakan untuk mengimplementasikan Lorong Jelita ini. Bisa. Baik, itulah tadi video 3 menit dari inovasi Lorong Jelita. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan tanggapan dari tim penilai. Kita coba terhubung ke Pak Sarwan, masih bersama kami? Siap, Bu. Ya, silakan masih Pak Sarwan. Bersama, Bu. Ya, ya, silakan Pak Sarwan. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator. Apresiasi sekali terkait dengan Lorong Jelita ini. Cuman ada beberapa pertanyaan. Tapi mungkin ini bisa dimasukkan juga sebagai dampak ya. Rata-rata teman-teman dari awal sampai akhir ini output saja yang dihitung ya. Nah, kami juga berharap agar supaya dampak tersebut juga dihitung, utamanya terkait dengan tadi kan ada sudah yang ditampilkan itu terkait dengan capaian-capaian sesuai dengan indikator ya tadi seperti 40% yang sudah melampaui dari target nasional cuma 40% di Bulukumba ini 64,8. Poin utamanya itu adalah seberapa banyak anak-anak disabilitas yang mendapatkan manfaat ini, itu mungkin bisa didetailkan berapa banyak untuk anak yang berkebutuhan khusus, mendapatkan akses layanan paling penting ya. Kan
anak-anak kita kan tidak bisa mendapatkan akses layanan kalau dia tidak punya identitas hukum. Nah, ini mungkin seberapa banyak, kalau bisa juga dihitung berapa banyak nilai kalau dirupiahkan tersebut kalau inovasi ini tidak dilakukan. Artinya dengan adanya inovasi ini berdampak bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Dukcapil itu berhasil menekan biaya yang seharusnya mereka keluarkan, tapi mereka tidak akan keluarkan karena ada inovasinya ibu. Ini kalau bisa dihitung juga terkait dengan berapa banyak layanan mereka dapatkan. Yang kedua, terkait juga dengan ini bisa dihitung juga sebagai dampak yang tadinya harusnya mereka mengurus anak-anak tersebut karena berkebutuhan khusus untuk mendapatkan identitas hukum ini, katakanlah butuh sekian hari, ini jadinya cuma sekian hari. Ini juga mungkin ditampilkan sehingga bisa kelihatan bahwa inovasi ini sangat bermanfaat sekali bagi khususnya untuk anak-anak. Tadi itu sudah bagus, ada KIA dihitung ya. Yang ini sangat baik sekali, tapi kalau bisa juga dihitung, kalau dari sisi nilai ekonomisnya tadi berapa hari dia ngurus, kalau tidak ada inovasi, sekarang dengan adanya inovasi ini sudah sekian hari. Termasuk juga menghitung kira-kira berapa nilai rupiah yang harus mereka kasih keluar kalau tidak ada inovasi ini keluar, inovasi ini dijalankan, sehingga itu bisa dihitung sebagai dampak. Itu mungkin bisa jauh lebih bagus lagi, bisa kelihatan lebih cantik lagi. Kalau ini juga nanti ini bukan sekedar masukan, ditambahkan lagi supaya bisa masuk di level yang berikutnya. Apresiasi sekali terkait dengan lorong jelita ini. Makasih banyak, Bu. Baik, terima kasih Pak Sarwan. Ini mungkin hanya catatan penting buat Ibu inovator. Kita lanjutkan, kami persilakan Bapak Andi Taufik. Ada tanggapan maupun pertanyaan, silakan ya. Pak. Saya sedikit aja ya, saya juga mengapresiasi ini ya, ini sangat bagus sekali ya. Ada pemerintah hadir di situ untuk memberi atensi khusus ya untuk identifikasi anak-anak ini ya, terutama di daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat kesulitan tertentu ya, seperti di wilayah adat, kemudian di pesisir pantai, disabilitas. Itu nanti mungkin bisa dikembangkan lagi ya ke tingkat-tingkat kesulitan lainnya gitu, supaya pemerintah ini kelihatan hadir. Tadi mungkin cuma perlu gini, karena ini kan tadi berbasis pada digital ya, itu harus pakai barcode ya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya peralatan elektronik ya, itu apa yang bisa dilakukan ya untuk bisa mendata itu dengan baik, dan juga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan identitas itu ya. Dan kemudian yang ketiga saya kira karena ini memang kita harus berbasis pada dampak juga ya, mungkin ya bisa dihimpun itu beberapa testimoni bukan dari pejabat-pejabatnya saja, tapi orang tua yang merasakan manfaat itu. Anak-anak itu kan misalnya bapaknya bilang, oh saya senang sekali karena anak saya terdata gitu ya. Dulu tidak jelas itu. Kemudian dari sisi itu layanan areanya ini sudah seperti apa ya? Apakah semua sudah seluruhnya, seluruh kecamatan, seluruh sistem, atau ini tryout saja ya, atau dan di beberapa tempat dan nanti akan dibesarkan gitu ya? Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andi Taufik. Silahkan Ibu inovator untuk menanggapi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kami ya terkait dengan pelayanan untuk masyarakat rentang, termasuk anak-anak kita yang mengalami hambatan untuk kepemilikan KIA, itu kita melakukan layanan barcode. Itu kita melibatkan mitra kerja Pak. Jadi yang mengalami keterbatasan, mitra kerja kita yang terlibat langsung, baik melalui sosialisasi, pelayanan, kemudian memberikan informasi, mengedukasi, termasuk anak-anak kami yang anak forum itu selalu melakukan edukasi. Karena kami yakin bahwa dengan pendekatan emosional akan lebih memberikan kesan pelayanan yang lebih mendekatkan dan membahagiakan. Kemudian terkait tadi testimoni, sebenarnya ada Pak video testimoni, boleh ditayangkan video dukungan.
mungkin Iya, ada. waktunya Iya, tidak cukup. ada beberapa, kami sudah siapkan, mohon maaf kami tidak tayangkan, ada testimoni dari beberapa kepala sekolah yang terkesan dengan layanan ini karena mereka merasa terlibat. Karena ini juga adalah proses untuk menciptakan Bulukumba Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Jadi kami berharap bukan hanya petugas yang sadar dengan kepemilikan identitas, tetapi juga melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan mitra kerja. Ini yang kita tumbuhkan. Kemudian kita juga mendapatkan respon positif dari masyarakat dan alhamdulillah di tahun 2023 itu banyak testimoni yang masuk, termasuk pelaku usaha, misalnya seperti Kurirta itu melakukan diskon untuk anak-anak yang diantar jemput sekolah. Kemudian tempat bermain, ya tempat wisata, ini sementara dikembangkan oleh Pak Kadis di tahun 2023, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Pak. Ada tambahan barangkali Pak Kadis? Terima kasih, kami hanya menambahkan saja bahwa ada tadi dari Pak Sarawan kalau saya tidak salah mengenai kalau memang misalnya dirupiahkan berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan. Untuk anak berkebutuhan khusus itu kan paling tidak harus didampingi oleh 1 sampai 2 orang atau orang tuanya, minimal 1. Kita ambil jarak terjauh di Kabupaten Bulukumba itu Kecamatan Kajang, kalau dia naik mobil angkutan umum itu kurang lebih 50.000 untuk 2 orang, itu pun baru sekali pergi, jadi bolak-balik itu 100.000, belum lagi dengan makannya ya kurang lebih 150.000. Saya kira dengan inovasi ini bisa memudahkan dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Malah melalui inovasi ini kami terinspirasi untuk membuka layanan-layanan yang adminduk lainnya itu pada tingkat di kecamatan, desa dan kelurahan sebagaimana dengan amanah dari Bapak Bupati melalui RPJMD dan target dari Bapak Dirjen Dukcapil. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis Kependudukan. Kami persilakan Ibu Fadia, mungkin ada? Silakan Ibu Fadia. Ya, mungkin dampak-dampak itu tadi perlu ditambahkan di proposalnya, Bu. Misalnya dia bisa mendapatkan fasilitas apa begitu ya dengan adanya dengan dia menerima. Nah, yang paling penting menurut saya adalah responnya sekolah. Sasarannya siapa aja ini? Sekolah ya? Termasuk sekolah, Bu. Sekolah, seluruh masyarakat sebenarnya, tapi lebih fokus ke terlalu umum Ki, Bu. Oh, iya. Fokus Ki kemana ini? Oh, siap. Iya, kita mau fokus supaya nanti begitu didampak, kan kalau semua ya berarti itu pekerjaannya Dukcapil memang toh untuk meningkatkan cakupan. Tapi kalau ada yang menjadi fokus sasaran yang mana, yang kira-kira agak sulit dijangkau, tapi yang menarik sebenarnya ini karena dengan bermitra dengan forum anak ya, itu bisa jadi keunikan, Bu. Itu jadi keunikan. Jadi menarik sekali ada forum anak yang bisa membantu ibu di dalam percepatan pencapaian ya target yang diharapkan. Kalau saya didampak ini terlalu kualitatif ki dampak tak, Bu? Iya, perlu ki dibunyikan lagi datanya seperti tadi yang Pak Kadis sampaikan, itu penting juga menjadi dampak. Terima kasih. Bagus inovasi tak. Terima kasih, Bu. Baik, barangkali hanya catatan ya. Ya. Kami persilakan selanjutnya Pak Mutakin. Silakan, Pak. Sudah hampir diambil semua ini sama yang lain. Oh, jadi saya lebih menilai ke tampilan di slide-nya aja. Ini kayaknya padat banget semua isinya mau dituangkan gitu ya. Jadi coba cari yang paling penting dan paling bernilai aja ya buat ditayangkan di slide. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Catatan lagi buat Ibu Inovator. Silakan, kita masih punya waktu. Prof. Haidar, silakan Pak. Ya, saya anggap bahwa ini program yang amat bagus karena mungkin suatu saat nanti memang mewujudkan program nasional itu One Identity Card supaya nanti mulai dari anak-anak sehingga mau diapakan nanti datanya sangat banyak fungsinya saya kira nanti ke depan dengan sistem ini. Tapi tadi memang perlu di fokusnya ya karena kita bicara tentang inovasi, jadi letak masalahnya tadi itu pada lokus-lokus tertentu yang susah dijangkau tadi itu disampaikan, itu saya kira di situ juga akhirnya dipertanyakan tadi berapa cost-nya dan seterusnya kalau mau dikuantifikasi,
Ya saya kira itu yang tadi Pak, jadi fokusnya. Baik, terima kasih Pak Prof. Bu Marla. Ya, Bu, silakan Pak. ada kontribusi nyata nggak peningkatan alokasi anggaran DP3 terhadap Inovasita? Silakan Pak Kadis. Karena Ibu mengoptimalkan forum anak. Silakan Pak Kadis. Perannya forum anak. Kan ceritanya kalau dilihat forum anak itu biasanya kan DP3A, ya kan ya. Nah maksud saya adalah karena Ibu mengoptimalkan perannya forum, nah apakah ada kontribusi terhadap kinerjanya DP3 nggak di Bulukumba? Itu juga bisa menjadi dampak. Iya. Saya kira yang terkait itu Bu, memang memberikan kinerja terhadap DP3A itu, karena dengan ada kegiatan penilaian itu Kabupaten Layak Anak, di mana hak-hak anak itu harus terpenuhi melalui pemenuhan melalui KIA ini. Adapun yang jadi kendala selama ini kan masalah yang rentan adminduk, dengan kehadiran setelah kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan DP3A dengan pelibatan forum anak, kami malah lebih sangat-sangat terbantu, dan mereka jalan juga. Mereka kalau masalah anggaran dari DP3 saya kurang tahu pasti, tapi kalau dari kami ya paling kami cuma bisa setelah mereka bekerja, setelah mereka membantu kami, paling kita mengajak mereka untuk santai sejenak di kafe atau kita ajak makan. Saya kira itu artinya dengan biaya yang seminim-minimnya. Sekian Bu. Saya ingat waktu 2029 itu Kabupaten Goa ada lolos top 99 inovasinya. Kalau untuk ke top 40, 45 itu kan Pak Bupati yang harus menyampaikan inovasi ini ya. Nah, silakan lanjut sedikit, saya beri waktu sedikit. Kira Ibu memerintahkan saya berhenti ya, berhenti Kak. Paling jadi lama 1 menit. Bupatinya Goa begitu ditanya, karena waktu itu sahabat lapor layanan online rakyat ya, ditanya ada nggak implikasi peningkatan alokasi anggaran OPD yang sebagai penerima dampak ini, dan Pak Bupati pada saat itu agak sulit untuk memberikan gambaran. Maksud saya adalah jangan terlalu ragu, yakinkan diri tak bahwa inovasi ini benar-benar memberikan dampak juga terhadap OPD lain. Iya, jadi penting juga dilihat karena Ibu ini kan bekerja secara integratif ya, integratif Ki. Jadi Ibu bertindak tapi penerima dampaknya juga kepada OPD lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fadia. Cukup sampai di sini karena keterbatasan waktu. Untuk tim inovasi Lorong Jelita dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Lorong Jelita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Silakan kembali ke tempat. Ya. Untuk sesi pertama ini kita selesai untuk ISOMA. Ya. Dengan selesainya inovasi Lorong Jelita, kita skorsing penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003 ini, dan kita akan lanjutkan pada jam 1 siang. Ya, terima kasih kepada tim penilai dan dipersilahkan untuk beristirahat dan menyantap makan siang di restoran. Dan kepada peserta selanjutnya untuk bersiap-siap, kita di sesi kedua jam 1 siang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.